Ahmadiyah Islam Sejati. Sarana manusia dapat mencapai Allah dan perwujudan praktis tujuan ini dalam kehidupan ini. Bagian 5. Sifat lain dari Tuhan adalah menghidupkan orang mati. Perjanjian Baru berulang kali menyatakan bahwa Isa alaihi salam menghidupkan orang mati. Tapi, adakah orang di zaman sekarang yang bisa menghidupkan orang mati? Kisah-kisah kuno tentang mukjizat tersebut tidak cukup untuk meyakinkan kita. Kita bisa mempercayai sifat ini hanya jika kita diperlihatkan bukti-buktinya dalam zaman kita. Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, dengan memberikan bukti-bukti praktis atas sifat Tuhan ini, telah memperbarui dan menyegarkan keimanan kita terhadap ini. Sebelum saya berlanjut menjelaskan bukti-bukti ini secara terinci, saya ingin menunjukkan bahwa sifat-sifat Tuhan ada dua jenis. Sebagiannya sedemikian rupa sehingga tidak diwujudkan dalam kemuliaan penuhnya di dunia ini, karena penampakan macam itu akan bertentangan dengan kerja suatu sifat lain darinya. Oleh karena itu, sifat-sifat ini tidak ditampakkan di dunia ini secara mereka akan ditampakkan dalam kehidupan yang akan datang, akhirat. Sifat menghidupkan orang mati adalah salah satu sifat tersebut. Seandainya orang yang mati benar-benar dihidupkan di dunia ini, tidak akan ada yang disebut iman, karena iman hanya bisa bermanfaat selama ada suatu misteri mengenai perkaranya. Dan ia kehilangan semua nilai saat semua hal mengenainya diperlihatkan seperti rumus-rumus sains terapan. Siapa akan memandang berjasa bagi seorang untuk percaya pada matahari dan lautan? Hanya orang-orang yang menemukan rahasia-rahasia tersembunyi dari alam, yang layak menerima ganjaran khusus. Orang yang mati secara fisik tidak bisa dihidupkan lagi di dunia ini. Namun, sifat ini bisa ditunjukkan dalam dua cara, yaitu 1. Dengan memulihkan kehidupan rohani pada mereka yang mati rohani. Atau, 2. Dengan memulihkan kehidupan dan kesehatan mereka yang tergeletak di pintu kematian, tetapi belum benar-benar melewatinya. Saya tidak perlu memperpanjang soal membangkitkan mereka yang mati rohani ke kehidupan baru roh, karena kita semua, yang mempercayai Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, adalah contoh-contoh hidup darinya. Tapi, saya akan mengutip dua contoh dari jenis kedua membangkitkan orang mati. Mubarak Ahmad, putra bungsu Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, pernah jatuh sakit dan kondisinya menjadi sangat serius. Dia mengalami serangkaian serangan penyakit akut sampai akhirnya kondisinya turun sedemikian rupa sehingga orang-orang yang merawatnya percaya bahwa dia sudah mati. Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam saat itu larut dalam doa di kamar sebelah dan seseorang memanggil beliau agar berhenti berdoa karena anak itu mati. Beliau keluar ke tempat anak itu terbaring dan meletakkan tangan beliau padanya. Dalam 2 atau 3 menit anak itu mulai bernapas lagi. Demikian pula, Mian Abdurrahim Han Khalid, anak dari Han Muhammad Ali Han, yaitu paman dari pihak ibu dari Yang Mulia Nawab dari Malarkotla, dan telah menetap di Kadian, suatu kali jatuh sakit dengan tifus. 2 dokter dan mendiang Hazrat Maulwi Nuruddin Ra, yang kemudian menjadi khalifah pertama dari Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, dan yang adalah seorang dokter sangat terkemuka, telah menjadi dokter bagi Yang Mulia Maharaja Jammu dan Kashmir. Merawat pasien itu, tetapi kondisinya terus memburuk. Akhirnya, para dokter itu menyatakan bahwa tak ada gunanya melanjutkan segala pengobatan karena anak itu hanya memiliki beberapa jam untuk hidup dan tidak mungkin bisa sembuh. Saat kabar ini dibawa ke Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, beliau langsung berdoa untuk kesembuhannya, tapi menerima wahyu yang intinya bahwa kematian sudah dekat. Kemudian beliau membuat permohonan bahwa, jika tahap doa sudah berlalu, beliau akan memberi syafaat agar jiwa anak itu diselamatkan. Dalam jawaban beliau diberitahu, Men daladi yashfa'u, indahu illa bi'idnihi, yaitu, siapa berani bersyafaat dengannya tanpa izinnya? Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam bersabda bahwa, setelah ini beliau berhenti berdoa, tapi wahyu lain turun mengatakan, Innaka antal majas, Tazkirah, halaman 464465, yang artinya, kami memberimu izin untuk bersyafaat. Atas ini beliau memberi syafaat untuk kehidupan anak itu. Dan saat keluar dari ruangan itu mengumumkan bahwa anak itu akan hidup karena Allah telah menyelamatkannya dari kematian atas syafaat beliau. Anak itu mulai membaik sejak saat itu dan kembali sehat dalam beberapa hari. Dia masih hidup dan sedang bersiap menghadapi ujian pengacara di Inggris. Ayahnya dan kebanyakan dari mereka yang telah menyaksikan keajaiban ini juga masih hidup, dan bisa bersaksi bahwa mereka melihat kerja sifat Tuhan ini di tangan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam dengan mata mereka sendiri. Sifat Tuhan terkenal lainnya adalah bahwa Dia pemilik atau penguasa alam semesta. Semua agama sepakat bahwa Tuhanlah pemilik dan penguasa setiap zarah atau atom di alam semesta. Tapi, kita tidak diberitahu bagaimana bisa begitu. Kecuali bukti-bukti yang jelas tampil mendukung pernyataan ini, mustahil bagi kita untuk mempercayai sifat ini,
karena kita setiap hari melihat tanda-tanda kepemilikan orang-orang lain atas harta milik mereka, tapi kita tidak bisa merasakan tanda-tanda yang darinya kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhanlah pemilik dan penguasa alam semesta. Bahkan, dapat dikatakan bahwa Tuhan telah menyusun hukum-hukum alam, dan bahwa seluruh alam semesta diatur oleh hukum-hukum ini. Namun demikian, jika seseorang mengaku telah mencapai persatuan dengan Tuhan, ia harus mampu menampakkan sifat ini, agar ini akan menjadi bukti hubungannya dengan Tuhan, dan umat manusia akan bisa percaya bahwa Tuhanlah pemilik dan penguasa alam semesta. Tanpa penampakan tersebut, siapapun dapat mengaku bahwa dialah penguasa dan pemilik alam, dan jika orang macam itu ditanya mengapa dia kemudian akan tunduk pada hukum-hukum alam, akan terbuka baginya untuk menjawab bahwa dia sendiri telah membuatnya sebuah hukum abadi bahwa ini akan demikian. Telah ada banyak contoh di mana orang-orang telah mengaku sebagai Tuhan, mengetahui bahwa tidak ada bukti hidup dari sifat-sifat Tuhan, dan bahwa jika tidak adanya sifat-sifat itu pada mereka ditunjukkan mereka bisa membalas, mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan tidak dapat dibuktikan. Namun, jika kepemilikan dan penguasaan Tuhan bisa ditunjukkan, orang-orang tersebut tidak akan pernah berani menghujat dengan cara ini dan berusaha menipu umat manusia. Karena dalam hal itu, para hamba Allah yang dipakaikan jubah karunia-Nya dapat dikemukakan sebagai mewujudkan sifat Tuhan ini, dan para pendakwa ketuhanan tersebut bisa diseru untuk menunjukkan tanda-tanda yang lebih besar daripada yang ditampilkan oleh para hamba Tuhan, karena mereka sekadar hamba Tuhan sementara para pendakwa itu mengaku sebagai Tuhan sendiri. Inilah satu-satunya cara orang-orang tersebut dapat sepenuhnya dibantah. Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, karena telah mencapai persatuan dengan Allah, menampilkan sifat kepemilikan dan penguasaan ini dengan cara yang sama seperti beliau menampilkan sifat-sifat lain Tuhan, dan dengan demikian menunjukkan bahwa hanya Islam yang dapat mengantarkan manusia kepada Tuhan. Satu contoh tersebut adalah bahwa ketika, seperti yang telah dinubuatkan oleh Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, wabah pecah dalam bentuk epidemi di India, beliau melihat dalam sebuah kasyaf bahwa seekor hewan liar dan buas, yang beliau pahami sebagai perlambang dari wabah, yang kepalanya menyerupai kepala gajah, telah menyebarkan ketakutan di antara manusia oleh hilangnya nyawa yang mengerikan yang telah ia akibatkan oleh serangannya, dan bahwa, setelah dampaknya di segala arah, ia datang dan menundukkan diri dengan patuh dan taat di hadapan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam. Beliau juga menerima wahyu lisan ketika Allah meniupkan kata-kata berikut ke mulut Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, api adalah hamba kami, juga hamba dari hamba-hamba kami, yang artinya, wabah itu bukan hanya hamba beliau, tetapi juga hamba dari orang-orang yang dengan tulus mengikuti beliau dan menerapkan contoh ketaatan yang tinggi kepada beliau dalam segala hal, dan bahwa ia tidak akan menyakiti mereka. Wahyu lain yang beliau terima dalam hubungan ini adalah Inni uhafizu kulla man fidar, yaitu, aku akan melindungi semua orang yang tinggal dalam rumah ini, yaitu, dari wabah. Wahyu-wahyu ini segera diterbitkan dalam buku-buku dan koran-koran, dan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam menantang lawan-lawan beliau untuk menerbitkan jaminan keamanan serupa dari wabah tentang diri mereka sendiri dan rumah-rumah mereka, jika mereka menganggap bahwa Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam hanya pendusta, tetapi tidak ada yang berani melakukannya. Wabah itu telah melanda India selama 28 tahun terakhir, dan ia mencapai puncaknya pada 1901, ketika wahyu-wahyu ini diterbitkan oleh Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam. Jumlah total korban jiwa karena wabah sejauh ini melebihi 7 atau 8 juta, dan dalam beberapa tahun angka kematian melalui wabah itu setinggi 300.000. Punjab telah menjadi penderita terburuk wabah itu, yang mengakibatkan lebih dari 3/4 dari kematian total akibat wabah di India. Di provinsi tersebut, dan dalam kondisi seperti itu, mustahil bagi seseorang untuk menegaskan bahwa ia dan mereka yang berdiam dalam rumahnya akan selamat dari wabah, terutama ketika keamanan itu menyangkut hampir 3 atau 40 jiwa, karena itulah jumlah penghuni rumah beliau. Dan tidak terbatas pada jangka waktu singkat tetapi meluas sampai jangka beberapa tahun. Bisakah seorang berani membuat penegasan semacam itu atas pengetahuannya sendiri dan, mengandalkan kekuatannya sendiri, menjamin pemenuhannya? Kadian adalah kota kecil di mana tampaknya tidak menjadi perhatian pemerintah atau badan lain untuk memperhatikan kebersihan. Orang-orang yang tinggal di Eropa atau Amerika hampir tidak bisa membayangkan kondisi kotor dari jalan-jalan sebuah desa India. Keadaannya bisa dibandingkan dengan keadaan desa-desa di Suriah di mana wabah telah bersarang lama. Rumah Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam terletak di tengah desa dan di semua sisi dikelilingi oleh rumah-rumah lain, sehingga tidak ada langkah sanitasi khusus bisa diambil, tidak juga pasokan tetap udara segar bisa diperoleh. Rumah itu terletak lebih rendah daripada semua rumah lain di desa itu, dan limbah dari setengah desa lewat di bawah dinding-dindingnya. Kolam desa hanya berjarak 50 yard di mana terkumpul air hujan berlebih dan sampah lain dari kota. Dan karena tidak ada saluran keluar darinya, proses penguraian dan pembusukan terjadi.
Tidak kurang dari suatu keajaiban bagi seorang yang hidup dalam kondisi ini untuk menegaskan bahwa ia dan orang-orang yang tinggal dalam dinding-dinding rumahnya akan selamat dari wabah. Pernyataan ini, jika diucapkan, akan menjadi bukti yang tak terbantahkan dari kepemilikan dan penguasaan dari Tuhan. Tapi, dengan demikian jaminan kekebalan terbukti dalam keadaan yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada yang dirinci di atas. Pada saat wahyu ini diterbitkan, wabah belum mengunjungi kawasan Kadian. Jika jalur itu terus kebal, mungkin telah dikatakan bahwa tanah atau suasana Kadian memiliki sifat-sifat sedemikian rupa sehingga kuman-kuman wabahnya tidak bisa berkembang di dalamnya. Dan bahwa Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam telah menerbitkan wahyu ini mengandalkan keadaan ini. Tapi, segera setelah wahyu itu diterbitkan, Kadian didatangi wabah itu, dan tetap terkena serangan-serangannya selama 4 atau 5 tahun. Lagi, andai kata wabah telah terbatas ke bagian-bagian lain dari desa itu dan tidak mengunjungi lingkungan di mana Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam tinggal, hal ini akan masih telah tetap terbuka bagi dugaan, karena bisa telah dikatakan bahwa tindakan-tindakan kesehatan dan pencegahan-pencegahan khusus telah diambil dalam lingkungan itu dan bahwa kekebalannya dari wabah disebabkan kondisi sanitasinya yang unggul dan bukan karena segala campur tangan Tuhan. Tapi, wabah itu juga mengunjungi lingkungan kota itu tempat Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam tinggal dan merenggut korban dari semua rumah yang berdampingan, tapi rumah Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam tetap tidak terdampak sedemikian rupa sehingga seekor tikus pun tidak mati akibat wabah di dalamnya. Dengan kata lain, rumah itu berdiri di tengah-tengah lautan api yang melahap rumah-rumah sekitarnya, tetapi meninggalkannya utuh, seolah-olah api itu ketika mendekati dinding-dindingnya dipadamkan oleh aksi sebuah tangan gaib tapi perkasa. Ini terjadi, bukan sekali atau 2 kali, tapi terus berlanjut sepanjang 5 tahun yang mengerikan ketika angka kematian mingguan akibat wabah di India mencapai tidak kurang dari 30 atau 40 ribu. Sampar atau pes itu bergentayangan seputar rumah Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, tapi tidak berani menyentuh satupun dari mereka yang tinggal di dalam dinding-dindingnya. Meskipun selama wabah itu, banyak keluarga berlindung di rumah beliau untuk memanfaatkan kekebalan yang dijanjikan oleh wahyu itu. Dan rumah itu menjadi begitu penuh sehingga tinggal di dalamnya akan telah berbahaya bahkan di saat normal. Inilah sebuah tanda agung dari kepemilikan dan penguasaan Tuhan yang ditampakkan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam kepada dunia, dan setiap orang yang lalu mengetahui itu, pasti mengakui bahwa Allah yang sempurna dan hidup ada, dan bahwa mungkin bagi manusia untuk mencapai persatuan dengannya. Contoh lain dari penampakan sifat kepemilikan dan penguasaan Tuhan mengandung arti penting khusus bagi masyarakat Barat, karena tanda itu sendiri ditampakkan di Barat. Seorang Dr. John Alexander Dowie, seorang Amerika, mengaku sebagai Ilyas atau pendahulu dari kedatangan kedua Isa alaihi salam, dan segera mengumpulkan banyak pengikut. Ia mendirikan sebuah kota, tidak jauh dari Chicago, dan menyebutnya Zion City, dan mengumumkan bahwa gerakannya akan menyebar ke seluruh dunia. Ia mengaku menyembuhkan orang-orang dengan doa-doanya dan bahkan dengan sentuhannya, dan menyuruh mereka untuk menghindari penggunaan obat. Ketika gerakannya mulai menyebar, ia mengumumkan bahwa Tuhan telah mengutusnya untuk menghancurkan Islam dan para pengikutnya sebelum kemunculan Yesus. Ketika Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam diberitahu tentang ini, beliau menulis surat kepada Dr. Dowie bahwa beliau telah ditunjuk untuk membela dan menyebarkan Islam, dan bahwa karena Dr. Dowie mengaku telah datang untuk menghancurkan Islam, mereka bisa dengan mudah memperlihatkan kebenaran pendakwaan mereka masing-masing melalui doa. Masing-masing mereka harus berdoa dari keduanya siapapun adalah pendusta agar dihukum dan dihancurkan oleh Allah dalam masa hidup pihak satunya. Sekarang, jika Tuhan benar-benar adalah pemilik dan penguasa alam semesta ini, dan dia menunjuk seorang sebagai penjaga kebunnya dan seorang lain mengaku bahwa ia juga telah ditunjuk untuk tujuan yang sama dan menggugat dakwa penjaga yang pertama, pasti akan tepat untuk menduga bahwa Tuhan akan menolong dan membela hambanya yang benar, yang ditunjuk olehnya. Dan dengan demikian menunjukkan kepada dunia mana dari keduanya yang telah ditunjuk olehnya, dan mana dari mereka adalah pendusta. Ini akan menjadi penampakan yang jelas dari sifat Tuhan kepemilikan dan penguasaan. Tantangan ini dikirimkan kepada Dr. John Alexander Dowie dan juga diterbitkan dalam koran-koran Inggris dan Amerika. Dalam tantangan itu Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam menulis, "Usia saya sekitar 70 tahun, sementara Dr. Dowie, seperti yang dia sendiri nyatakan, sekitar 55 tahun, dan dengan demikian, dibandingkan dengan saya, dia masih muda. Tapi karena masalah ini tidak akan diselesaikan oleh usia, saya tidak memedulikan perbedaan usia yang besar ini. Seluruh perkaranya terletak di tangan Dia yang adalah Tuhan langit dan bumi dan hakim di atas semua hakim. Dia akan memutuskannya mendukung pendakwa yang benar. Meskipun ia mungkin berusaha sekuatnya untuk menghindari ajal yang menantinya, namun penghindarannya dari nasib itu akan tidak kurang dari kematian baginya. Dan bencana pasti akan menimpa Zion,
Karena ia harus menanggung akibat entah dari penerimaan tantangan ini atau penolakannya, The New Commercial Advertiser of New York. Tantangan ini dipublikasikan secara luas dalam koran-koran Amerika. Kami mengetahui sebanyak 32 surat kabar yang menerbitkan tantangan ini, dan boleh jadi ini juga telah diterbitkan di koran-koran lain. Sebagian koran mengomentarinya, mengatakan bahwa modus keputusan yang diusulkan adalah adil dan masuk akal, misalnya, The Argonaut of San Francisco. Tantangan ini pertama dikeluarkan pada tahun 1902 dan diulangi pada tahun 1903, tetapi Dr. Dewey tidak memperhatikannya, dan beberapa surat kabar Amerika mulai menanyakan mengapa dia tidak memberi balasan. Ia sendiri mengatakan dalam surat kabarnya sendiri pada Desember 1903. Ada masih Muhammadi di India yang telah berulang kali menulis kepadaku bahwa Yesus Kristus dimakamkan di Kashmir, dan orang-orang bertanya kepadaku mengapa aku tidak menjawabnya. Apakah Anda kira aku akan membalas agas dan lalat macam itu? Andaikan aku menginjakan kakiku pada mereka, aku akan menghancurkan kehidupan mereka. Aku memberi mereka kesempatan untuk terbang menjauh dan hidup. Tapi, seperti yang telah tertulis, begitulah yang kemudian terjadi. Bahwa, jika ia menerima tantangan itu, dia akan hancur dalam masa hidup Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, dan meskipun dia menghindarinya, dia tidak akan mampu menangkal bencana tersebut, dan bahwa Zionnya pasti akan terlibat di dalamnya. Allah meletakkan tangannya pada Dewey. Pemberontakan pecah terhadapnya di Zion. Istri dan anaknya sendiri berbalik melawannya, dan menuduh bahwa, walaupun dia secara terbuka mengutuk penggunaan anggur, dia diam-diam kecanduan anggur. Banyak tuduhan lain dialamatkan kepadanya, dan dia akhirnya diusir dari Zion, dengan sedikit sekali bekal diberikan untuknya. Orang ini, yang dulu hidup dalam kemudahan dan kemewahan yang lebih besar daripada yang tersedia bagi para pangeran, sekarang jatuh hampir menjadi fakir miskin, dan tidak disediakan kebutuhan-kebutuhan hidupnya pun. Dia kemudian mendapat serangan kelumpuhan, dan kaki-kaki yang ia pernah mengatakan bisa melumatkan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam seperti cacing, menjadi cacat. Permasalahannya melepaskan pikirannya dan tak lama setelahnya, ia meninggal dalam kesengsaraan dan rasa sakit yang besar. Kematiannya juga dikomentari oleh koran-koran Amerika. Sebagian dari mereka menyebut nubuat tentang dia, yang telah diterbitkan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam. The Dunville Gazette, 7 Juni 1907, mengatakan, Ahmad dan para pengikutnya boleh diizinkan mengambil kehormatan atas ketepatan penggenapan nubuatan itu beberapa bulan lalu. The Truth Seeker dari New York 15 Juni 1907 menyebut pemenuhan nubuat ini dalam kata-kata berikut. Orang kadian ini meramalkan bahwa jika Dewey menerima tantangan, ia akan meninggalkan dunia di depan mataku dengan kesedihan dan siksaan yang pedih. Jika Dewey menolak, Mirza mengatakan, ajalnya hanya akan ditunda, kematian menantinya sama saja, dan bencana akan segera melanda Zion. Inilah nubuat agung itu, Zion akan jatuh dan Dewey mati sebelum Ahmad. Tampaknya suatu langkah yang berisiko bagi Al-Masih yang dijanjikan untuk menantang Ilyas yang dibangkitkan pada suatu uji ketahanan, karena penantang 15 tahun lebih tua, dan peluang di negeri wabah-wabah penyakit dan fanatik, kecil terhadap dirinya sebagai pemenang, tapi ia menang. The Boston Herald 23 Juni 1907 menulis. Dewey meninggal dengan teman-temannya menjauh darinya, dan kekayaannya menyusut. Ia menderita lumpuh dan gila. Dia meninggal secara mengenaskan, dengan kota Zion terkoyak-koyak oleh perselisihan internal. Mirza tampil ke muka dengan terus terang dan menyatakan bahwa ia telah memenangkan tantangannya. Saya selanjutnya akan membahas sifat Allah yang disebut Bait, yaitu, pembangkit orang mati. Inilah sifat Allah yang begitu mengembangkan fitrah-fitrah batin dan tersembunyi manusia sehingga menjadikannya manusia yang sama sekali baru. Islam saja telah mendefinisikan sifat Allah ini dalam bentuk ini. Agama-agama lain hanya memiliki gagasan yang rancu darinya. Lagi, tidak ada bukti mengenai sifat ini kecuali kita diperlihatkan perwujudan hidup darinya. Tidak juga kita bisa percaya bahwa seseorang telah mencapai persatuan dengan Allah kecuali ia menampakkan sifat ini dalam dirinya. Karena para nabi dibangkitkan untuk membimbing manusia, paling penting bagi mereka untuk menunjukkan keberadaan sifat ini. Karena, kecuali mereka dapat menunjuk kepada sekumpulan orang yang telah mati rohani dan yang telah mendapatkan kehidupan baru melalui mereka dan dengan demikian menghadirkan pemandangan suatu kebangkitan pada skala kecil. Kita tidak bisa mempercayai kebutuhan akan kedatangan para nabi, dan tujuan kedatangan mereka juga akan tetap tak terpenuhi. Oleh karena itu, Quran suci di beberapa tempat menggambarkan keberhasilan seorang nabi sebagai saat atau kiamat, yaitu saat atau kebangkitan
yang darinya sebagian orang telah berusaha menyimpulkan bahwa Al-Quran tidak mengajarkan kebangkitan setelah mati. Di sisi lain, ada orang-orang yang membayangkan bahwa, dimanapun kata saat muncul dalam Al-Quran, ia selalu berarti hari kebangkitan. Namun, konteksnya dalam setiap kasus akan memberikan pertanda yang benar tentang apakah kata tersebut digunakan sebagai berarti kebangkitan, atau menunjukkan keberhasilan seorang nabi dalam misinya, yaitu, mendapatkan sekumpulan orang yang telah dikaruniai kehidupan rohani baru. Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam juga telah memenuhi ujian ini yang telah diungkapkan oleh Isa alaihi salam dengan kata-kata ini. Waspadai nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dalam pakaian domba, tetapi dalam hati, mereka serigala penerkam. Kamu akan mengenal mereka dari buah-buah mereka. Apakah orang memetik buah anggur dari duri atau buah ara dari duri? Demikianlah, setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, tapi pohon yang rusak menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik tidak mungkin menghasilkan buah yang buruk, tidak juga pohon yang buruk dapat menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Oleh karena itu, oleh buah merekalah kamu akan mengenal mereka. Matius pasal 7 ayat 15-20. Ujian ini, sebagaimana ditetapkan oleh Isa alaihi salam berarti bahwa, setiap pohon menghasilkan buah seperti ia sendiri, dan nabi yang benar adalah dia yang menghasilkan pada diri para pengikutnya, sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing, ciri-ciri para nabi, dan menghasilkan persatuan mereka dengan Tuhan sesuai dengan kadar fitrah-fitrah alami mereka. Namun, ujian ini tidak berarti bahwa, dari ruh ketulusan dan pengorbanan suatu jemaat, kita harus menyimpulkan bahwa pendiri jemaat itu benar dalam dakwa-dakwanya dan telah mencapai persatuan dengan Tuhan. Suatu ruh pengorbanan hanyalah suatu pertanda dari fakta bahwa para anggota jemaat itu tidak mampu menemukan apa-apa dalam kehidupan pemimpin mereka yang akan mencapnya sebagai seorang pendusta. Jika orang-orang percaya seseorang memiliki akhlak-akhlak yang baik, atau benar, ini hanya menunjukkan bahwa entah mereka tidak sepenuhnya mengenali rincian-rincian kehidupannya, atau, jika mereka telah cukup sempat mempelajari setiap fase kehidupannya, bahwa ia bukan penipu dan bahwa ia percaya dirinya benar dalam pendakwaan-pendakwaannya. Tapi, belum tentu bahwa setiap orang yang percaya dirinya benar akan sungguh-sungguh benar. Sangat mungkin ia menderita kelainan dalam pikirannya atau mungkin bahwa, mengikuti pandangan-pandangan kelompok yang dia ikuti, dia mungkin percaya bahwa apapun yang dia katakan adalah dari Allah. Hayalan semacam ini sangat mungkin dalam kasus orang-orang yang bergabung dalam komunitas atau kelompok yang tidak percaya terhadap wahyu verbal atau lisan. Ketika seseorang yang berasal dari kelompok atau komunitas semacam itu membayangkan kedatangan seorang yang dijanjikan dan melihat dalam dirinya sendiri beberapa tanda umum yang mungkin terdapat pada ratusan orang, dan terbujuk bahwa dia sendiri adalah orang yang dijanjikan, sangat mungkin bahwa, jika ia seorang yang berpengaruh, tidak peduli betapapun kecil itu, ia mungkin sejujurnya mulai berpikir bahwa gagasan yang telah terlintas pada pikirannya benar-benar dari Allah. Dan setelah itu, ia mungkin serius memandang dirinya sebagai orang yang dijanjikan. Karena dia tidak merasakan perlunya wahyu verbal, akan terbuka baginya untuk memandang setiap pemikirannya sebagai wahyu dari Allah. Karena itu, sekadar keberadaan ruh ketulusan dan pengorbanan hanya menandakan kejujuran tujuan, tetapi belum tentu menandakan suatu misi ilahi. Sebagai bukti dari fakta bahwa seseorang memang telah diutus oleh Allah, harus ada pencerminan sifat-sifat ilahi di antara para pengikutnya. Karena seorang nabi menampakkan sifat-sifat ilahi pengetahuan, penciptaan, menghidupkan orang mati, penyembuhan, penyediaan kebutuhan, penguasaan, dan lain-lain, begitu juga orang-orang yang mengikutinya, sebagai hasil dari pergaulan dengan dia, harus mampu memperoleh cerminan dari sifat-sifat ini sesuai dengan kapasitas mereka masing-masing. Artinya, mereka harus mampu menunjukkan pada skala singkat kebangkitan jiwa-jiwa yang mati, dan pencerminan dari hari kiamat. Gerakan yang didirikan oleh Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, dengan karunia Allah, memenuhi batu ujian ini. Beliau telah membangkitkan suatu ruh baru, dan ada ribuan orang di antara para pengikut beliau, yang telah menemukan kehidupan rohani baru melalui beliau, dan dengan mencapai makrifat ilahi, telah menemukan pertemuan rohani dengan Tuhan, dan telah sampai pada tahap keimanan yang sempurna dan kepastian mutlak. Sifat-sifat Allah tercermin dalam diri mereka, dan mereka berguna sebagai manifestasi dari sifat-sifat itu. Mayoritas anggota Jemaat Ahmadiyah telah mengalami mukjizat dalam diri mereka sendiri. Mata air rahmat ilahi yang telah dialirkan Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam tidak berhenti mengalir dengan kewafatan beliau. Ia masih mengalir dan, insya Allah, akan terus mengalir selama orang-orang terus mengamalkan ajaran-ajaran beliau. Sebagai ilustrasi dari ini, saya akan menyebutkan hanya dua peristiwa yang berkaitan dengan diri saya sendiri. Yang pertama terjadi 4 tahun yang lalu.
Saya diberitahu bahwa seorang dokter Ahmadi telah tewas dalam suatu pertempuran di Irak. Orang tuanya sangat tua dan telah datang menemui saya hanya beberapa hari sebelumnya. Kabar kematiannya disampaikan dengan surat yang dikirim oleh rekan-rekannya yang menyebutkan keadaan di mana ia telah terbunuh. Saya begitu terpengaruh oleh berita ini sehingga ada keinginan yang kuat dalam pikiran saya bahwa mungkin ternyata bahwa ia tidak terbunuh. Dan hati saya menghembuskan doa ini beberapa kali dalam hari itu, meskipun saya mencoba meyakinkan diri bahwa orang mati tidak pernah bisa kembali. Di malam berikutnya, saya diberitahu dalam sebuah mimpi oleh seseorang bahwa dokter itu hidup dan bahwa berita telah diterima bahwa dia telah pulang ke rumah. Saya tertegun dengan mimpi itu, tetapi sifat mimpi itu sedemikian rupa sehingga saya tahu itu adalah dari Allah. Meskipun, karena saya membayangkan dokter itu mati, saya mengira bahwa pasti ada takwil atau penafsiran lain dari mimpi saya selain dari yang diisyaratkan oleh kata-katanya. Adik laki-laki saya menceritakan mimpi ini kepada seorang kerabat dari dokter itu yang tinggal di Kadian, dan yang menulis kisahnya kepada orang tua sang dokter. Beberapa hari kemudian, seorang kerabat dari dokter itu membalas mengatakan bahwa mereka telah menerima telegram dari sang dokter bahwa ia masih hidup dan selamat. Ternyata dia telah ditawan oleh orang-orang Arab dalam suatu pertempuran di mana hampir semua rekannya tewas. Sekarang, sementara di satu sisi, Allah mengilhamkan kepada saya dalam mimpi saya bahwa ia masih hidup. Di sisi lain, dia mengatur agar sekumpulan tentara Inggris mengancam akan menyerang desa di mana ia ditahan oleh orang-orang Arab. Ketika, selama kekacauan yang menyusul, sang dokter menemukan kesempatan untuk melarikan diri, sehingga Allah menganugerahkan kehidupan baru kepadanya. Peristiwa lainnya lebih baru. Selama dekade terakhir, wabah, yang telah melanda negeri sesuai dengan nubuatan, dan sebagai bukti kebenaran Al-Masih yang dijanjikan alaihi salam, mulai mereda, dan jumlah serangan selama 2 atau 3 tahun terakhir begitu kecil sehingga pemerintah mampu menyatakan harapan bahwa wabah akan sepenuhnya dinyatakan hilang dalam 1 atau 2 tahun. Namun, awal musim dingin yang lalu, saya melihat dalam sebuah mimpi, seorang pria yang terkena wabah dan beberapa kerbau yang berlarian di jalan-jalan. Kerbau dalam bahasa mimpi menandakan wabah penyakit. Saya meminta mimpi itu diterbitkan dalam Al-Fazl, yang memperingatkan orang-orang bahwa suatu serangan wabah yang parah sedang menjelang. Harian Al-Fazl, 24 November 1923, dalam waktu sebulan, kasus-kasus wabah mulai terjadi, dan pada Februari 1924, ia mengambil bentuk epidemi. Selama bulan Maret, April dan Mei, epidemi itu mengambil ukuran yang sangat serius dan angka kematian mingguannya membengkak menjadi antara 8 dan 13 ribu. Total kematian sejauh ini telah melampaui 150.000 jiwa, yang lebih dari total kematian dari 5 tahun terakhir akibat wabah. Saya telah menyebutkan 2 peristiwa ini hanya sebagai contoh. Pada berbagai kesempatan, Allah telah mengilhamkan kepada saya pengetahuan tentang hal-hal yang tersembunyi, dan ribuan Ahmadi telah memiliki pengalaman serupa mengenai sifat-sifat Tuhan. Namun, harus diingat bahwa, pengalaman-pengalaman tersebut dibukakan kepada manusia bukan atas kehendak dan kesenangannya, tapi murni karunia Allah dengan cara yang Dia kehendaki, dan pada waktu yang Dia kehendaki. Manusia tidak bisa, atas kehendaknya, menjangkau sifat-sifat berbeda dari Tuhan, namun Tuhan terus mengaruniakan jangkauan tersebut kepada hamba-hambanya untuk meningkatkan ilmu mereka dan memperkuat iman mereka dan untuk melimpahkan atas mereka tanda kehormatan yang khas. Kami percaya bahwa, sekarang pun, jika orang-orang secara tulus dan sungguh-sungguh berpaling pada kebenaran, Tuhan, dari karunia dan kebijaksanaannya yang sempurna, akan menampakkan sifat-sifatnya kepada mereka, karena Dia menginginkan hamba-hambanya mendapat petunjuk, dan tidak tergelincir dalam kesalahan dan tersesat jauh darinya. Oleh karena itu, Islam menampilkan konsep sempurna tentang Tuhan dan membuka pintu-pintu kepastian dan keimanan, sehingga umat manusia dapat selamat dari kegelapan keraguan dan kesalahan. Ia membimbing manusia ke hadirat Allah dalam kehidupan dunia ini juga, sehingga kematian tidak lagi menakutkan bagi mereka, dan mereka menantikan kedatangannya dengan semua pengharapan yang menyenangkan, menyadari bahwa mereka telah menemukan kebenaran, dan telah mengalami penampakan sifat-sifat Tuhan, dan bahwa kematian tidak menyembunyikan apa-apa selain peluang kemajuan yang tak terbatas.